Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Samina. Kami mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Yakut Khalil Kaumas, mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, saya ucapkan selamat datang. Yang saya hormati kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Wathon, Umuna Al-Mujahidah As-Solihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau, agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kapolda NTB, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi NTB, yang tiang hormati, di sini ada ponakan tiang, istri dari pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang tiang hormat Lombok Tengah, beliau juga Ketua DPD 1 Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat, yang tiang hormati jajaran pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani, yang saya hormati para tokoh, para sepuh, para alim ulama, yang saya hormati seluruh tamu undangan ya. Kalau tiang sebut satu persatu sangat banyak tamu undangan. Yang tiang hormati dan cintai pimpinan badan otonom, diantaranya kakak tiang Ketua Pimpus PGNW Umi Lale Yakutun Nafis, Ketua Pimpus Muslimat NW kakak tiang Hajjah Lale Sifaun Nufus. Yang besar yang ingin saya tanyakan kepada kita semua, kira-kira mengapa Nini Da Al-Maghfurlah Maulana Syekh lebih dahulu mendirikan NWDI sebagai cikal bakal, tapi untuk merusak citra Islam dari dalam. Na'udzubillahi min zalik. Maka sejak 1 Maret 1953 Nini Da telah memantapkan hati mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon atas izin dan restu dari guru beliau Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Organisasi Nahdlatul Wathon tanpa diniyah Islamiyah sebagai bukti
beliau tak ingin istilah Islami akan hanya menjadi tameng duniawi, namun betul-betul terbukti dalam baidah paham. Sekedar paham-paham. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti tunggu masanya di kelas ya. Adakah hizib lain? Adakah hizib yang lain? Adakah hizib yang lain? Ada? Ada, hanya satu, Hizib Nahdlatul. Jelas? Jelas? Kalau ada yang tidak jelas bisa bertanya, ya, bisa bertanya. Kalau ada yang ingin dialog bertanya juga tidak apa-apa, kita siap untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, meluruskan sejarah. Itu tidak ada kata takut, ya. Karena ini pendiri organisasi Nahdlatul Wathon sudah luar biasa, sudah luar biasa, sudah luar biasa. Jadi jangan ada yang merasa diri lebih hebat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau ada yang berani merubah berarti menganggap diri lebih tinggi dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Nauzubillahi min zalik. Kemudian ini Maulana Syekh melalui karamahnya berpesan bahwa ada orang, ada kelompok yang akan memutar balikkan sejarah, mengaburkan sejarah, bahkan ingin mengubur sejarah. Ini Maulana Syekh berbahasa dalam wasiat renungan masa. Ini beliau bahasa ya, bukan Zainuddin Sani, tapi Zainuddin Awal yang berbahasa. Dalam wasiat, sejarah yang putih jangan hitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan, jangan anakku dibodoh-bodohkan. Sering dibaca ini anak-anakku. Alhamdulillah. Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan, Nahdlatul Wathon sesuai dengan arah pendirinya bergerak dalam ranah pendidikan, sosial dan dakwah, atau yang tiang sebut sebagai trilogi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Nahdlatul Wathon Movement Trilogi. Ranah pertama bergerak Nahdlatul Wathon adalah ranah pendidikan, Maja'al At-Tarbiyah. Nahdlatul Wathon menyadari bahwa pendidikan adalah pondasi utama peradaban. Nahdlatul Wathon percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun pintu kemajuan dan kemakmuran. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon telah memiliki kurang lebih 2027 madrasah yang tersebar di seluruh tanah air. Madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nahdlatul Wathon terus bergerak untuk Indonesia maju. Ranah kedua dari trilogi pergerakan Nahdlatul Wathon adalah ranah sosial. Nahdlatul Wathon selalu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di garis depan. Perjuangan Nahdlatul Wathon percaya bahwa kepedulian terhadap jamaah adalah langkah nyata untuk mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Karena salah satu misi Nahdlatul Wathon tercermin dalam doa yang diajarkan oleh Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyebarkan Nahdlatul Wathon di jagat alam raya, menjaga serta meneguhkannya. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sudah tersebar di 38 provinsi dan berada di 5 negara. Ranah ketiga adalah trilogi pergerakan Nahdlatul Wathon adalah ranah dakwah. Nahdlatul Wathon menyadari bahwa pemahaman akidah, ibadah, akhlak, tasawuf dan muamalah perlu dikuatkan melalui dakwah, karena Nahdlatul Wathon adalah benteng ahlu sunnah wal jamaah ala mazhabi Imam Syafi'i. Bapak Menteri dan seluruh jamaah yang berbahagia, namun bagaimana saat ini trilogi pergerakan Nahdlatul Wathon perlu dikuatkan mesin trilogi perjuangan Nahdlatul Wathon agar terus melesat kencang, berlari dan terus berlari untuk perjuangan di Nahdlatul Wathon. Harus dikuatkan melalui ranah politik,
maka tidak ada strategi yang paling jitu kecuali kita berkumpul di satu barisan, yaitu barisan Partai Gerindra. Partai apa? Semua jawab. Masih ada yang tidur? Coba jangan tidur. Partai apa? Partai apa? Ada yang lain? Ada yang lain? Jangan ada dusta di antara kita, bahasa numuna. Ya, warga Nahdlatul Ulama tidak pernah diajarkan dusta oleh pendirinya. Yang mengajak Pelunggu Sami untuk menghantarkan kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama untuk duduk di parlemen melalui Partai Gerindra. Tidak ada niat yang lain kecuali untuk memperkuat trilogi pergerakan Nahdlatul Ulama. Untuk itu, sila kita berada di satu barisan dengan satu komitmen. Kader-kader Nahdlatul Ulama harus jadi. Kader-kader Nahdlatul Ulama terus menang. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Oleh karena itu, yang berpesan kepada Pelunggu Sami, abituren, pencinta, tulab, tolibat, santri, santriwati, dan seluruh jamaah Nahdlatul Ulama untuk saling mendukung, saling bersinergi, dan saling membantu. Sila kita penuhi hajat kader-kader kita, karena kita telah dipersaudarakan oleh Nini Maulana Syekh. Tadi sampun disampaikan oleh sekretaris panitia. Nini Maulana Syekh selalu di dalam wasiat beliau mengatakan ayahda. Berarti kita semua ini bersaudara dalam Nahdlatul Ulama. Tiang niki saudara Pelunggu Sami. Tiang niki saudara Pelunggu Sami. Kita semua bersaudara ya. Di saat kita bersaudara, kita harus kompak, utuh, bersatu. Jangan mau dipecah. Jangan mau dipecah. Ya, kita harus kompak. Kita harus kompak. Insyaallah Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khair. Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, sejak zaman pendiri, kepedulian beliau terhadap negara tak hanya di mulut saja, tapi beliau selalu ikut serta dalam menyukseskan seperti program keluarga berencana yang pada zaman itu mayoritas ulama menolak, tapi ini dah pasang badan untuk mensukseskan. Bahkan beliau pernah menjadi anggota MPR RI. Saya sebagai penerus ingin mengajak kita semua untuk mengikuti amanah beliau, untuk mengikuti ajaran beliau, serta bagaimana beliau mencontohkan kita untuk selalu taat kepada negara, taat kepada pimpinan negara. Untuk saat ini pimpinan negara kita siapa? Bapak Insinyur Joko Widodo. Harus taat ya. Kemarin di saat Covid disuruh vaksin, alhamdulillah semua santri 100% vaksin. Walaupun ada yang nangis karena takut jarum. Tapi alhamdulillah sudah semua ya. Sudah semua divaksin ya. Ya, alhamdulillah. Yang sebelum Tia lanjutkan, Tia minta seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Watan se-Indonesia untuk ke depan bersama perwakilan Nahdlatul Watan di 5 negara. Sila didampingi oleh Bapak Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Watan bersama Bapak Bendahara Umum PBNW. Sila di bawah. Baik, kami panggil beberapa perwakilan pengurus wilayah dari beberapa provinsi. Ustaz Jamhuri, perwakilan dari Sulawesi Utara. Ustaz Mualim, perwakilan dari Bali. Ustaz Muhammad Idris, perwakilan dari Jakarta. Ustaz Haji Tamrin, perwakilan dari Banten. Ustaz Haji Samsudin, Ustaz Saharudin, Ustaz Haji Yakub, Ustaz Islahuddin, Ustaz Haji Lalu Sueb, Ustaz Ramli, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Hamdan, Ustaz Malik, Tengku Faisal, Pani Desirianto, Pak Budi, Ustaz Saharudin, Ustaz Zainuddin, Ustaz Fahmi Komar,
Ustaz Kusuma, Ustaz Sapriyadi, Ustaz Tauhid, Ustaz Dr. Husnul Ibu Ardan, Ustaz Hasrin Umar, Ustaz Muhammad Soleh, Ustaz Hunzil Sumatera Barat. Sampai sih kehadiran pengurus kami dari semua provinsi di tanah air. Alhamdulillah. Pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendeklarasikan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kepastian warga dan kekuatan akan disalurkan melalui Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Ya. Melalui kesempatan yang mulia ini, Tiang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menginstruksikan kepada pelungguh SAMI semua, khususnya ketua wilayah di seluruh Indonesia, abituren, simpatisan, pecinta, tulab tolibat, santriwan santriwati dan seluruh jamaah Nahdlatul Ulama di seluruh dunia untuk sama-sama mendeklarasikan dan memenangkan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 serta memenangkan calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia, di provinsi, 38 provinsi, caleg DPR RI dari Partai Gerindra, itu kewajiban kita warga Nahdlatul Ulama untuk memenangkannya. Khususnya untuk di Nusa Tenggara Barat, Dapil 2, Kakak Tiang, Ketua Pimpus Muslimat Hajjah Lale Sifa Unupus Enfam, untuk dimenangkan dan dijadikan. Sila kita bersama-sama kompak, utuh, bersatu. Samina, Samina, Samina. Kami mendengar, kami mendengar, kami mendengar. Tiang tidak meminta hal yang berat dari pelungguh SAMI, hanya meminta pelungguh SAMI berada di satu barisan. Yang bertanya, apakah itu berat? Apakah itu berat? Apakah itu betul? Tetune ke? Atau aja ya? Siapa calon DPR RI kita tadi? Yang silahkan untuk berdiri. Sanggup pelungguh SAMI? Sanggup pelungguh SAMI? Kalau sanggup, pelungguh SAMI semua menjadi tim di organisasi. Pelungguh SAMI semua menjadi tim untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Begitu juga untuk DPR RI. Pelungguh SAMI jaga semua TPS agar Bapak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan DPR RI kita semuanya dari Partai Gerindra di seluruh Indonesia, khususnya di NTB, Dapil 2 Nusa Tenggara Barat. Paham gih? Ada yang masih tidak paham? Tiang tidak ada kepentingan. Zainuddin Sani tidak ada kepentingan. Kepentingan Tiang hanya memajukan Madrasah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa tidak mengikuti cara pendirinya? Ya, mengirim kader-kader terbaik NW untuk menduduki legislatif. Begitu cara pendirinya dulu. Ya, seperti itu.
Ini Maulana Syekh sudah mengajarkan kita multi partai, pernah. Kemudian beliau menetapkan kepada satu partai. Lebih hebat mana kita dengan pendiri Nahdlatul Wathon? Lebih hebat mana kita? Ada yang lebih hebat dari pendiri? Kalau ada yang mengajak kita di partai pelangi merah, kuning, hijau, di langit yang biru, berarti itu menganggap diri lebih hebat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, lebih hebat dari pahlawan nasional. Kita harus sadar, Nini Maulana Syekh telah menggariskan kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Nini Maulana Syekh sudah menjelaskan bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon, bagaimana kita mempererat hubungan silaturahmi kita. Jangan dipecah hubungan itu dengan kepentingan pribadi, dengan ego pribadi. Kepentingan bangsa lebih besar, kepentingan organisasi lebih besar. Buang kepentingan pribadi, buang nggih. Untuk semua kader, kita fokus kepada perjuangan Nahdlatul Wathon. Ini instruksi. Kalau tidak menjalankan instruksi berarti melanggar sumpah dan baiat. Tahu dosanya kan? Dosa kepada guru. Jadi Zainuddin Sani ini hanya merbot di NW. Walaupun saya menjadi ketua umum, saya hanya menjadi satpam di NW ini. Milik NW ini tetap ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau pemilik NW. Bukan tiang ini hanya merbot. Di saat kalian membangkang di instruksi organisasi, berarti kalian berdosa kepada pendirinya. Siapapun dia. Yang membedakan kita kalau di Islam adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di organisasi yang membedakan kita adalah sami'na wa ata'na. Itu sudah garis dari pendirinya. Jadi tunas. Kita berada di satu barisan, kita jamak-jamak dalam berjuang, jangan terlalu banyak akal lah. Mari kita ikuti apa-apa keinginan ini Maulana Syekh. Saya tidak bangga dengan jabatan ketua umum. Sama sekali saya tidak bangga. Karena saya lebih senang kepada pendidikan. Saya memajukan pendidikan dan pendidikan hanya itu. Karena itulah yang utama. Pendidikan, sosial dan dakwah. Ada yang bertanya, Nahdlatul Wathon di anggaran dasar tidak ada berpolitik. Ya masa ini Maulana Syekh akan menaruh politik di situ? Ya, beliau seorang ahli hikmah, sudah paham. Kita sebagai murid beliau harus paham. Kalau yang masih bertanya berarti belum paham siapa pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, siapa gurunya. Berarti itu belum paham. Kami yang tidak suka ya warga Nahdlatul Wathon itu masih abu-abu. Di saat sudah dibilang Prabowo Gibran clear enggak? Clear. Jadi jangan terlalu bertanya kenapa Prabowo Gibran. Ya, kalau masih bertanya berarti tidak sami'na wa ata'na. Bapak Prabowo sudah jelas. Ya, mungkin Bapak Menteri bisa ketahui, kami khususnya saya sangat percaya bahwa Gus Dur yang mengatakan Prabowo adalah pemimpin yang paling ikhlas. Ya. Dan saya yakin beliau seorang wali. Karena Gus Dur ya, pernah ziarah ke kakek saya, ke Nini Maulana Syekh, dan saya tahu banyak siapa Gus Dur dari beliau. Jadi NW saja memilih Bapak Prabowo, masa keluarga NU tidak memilih Prabowo? Kalau masalah NW itu kita punya 3 pilar, 3 keyakinan. Yang tadi yakin, ikhlas, dan istiqomah. Kalau masalah Gibran, beliau muda, ya perlulah. Seperti katanya regenerasi. Bapak Menteri juga kan masih muda beliau. Ya saatnya yang muda-muda lah. Kalau ditanya lagi, katanya muda-muda. Kenapa Bapak Prabowo perlu punya pembimbing? Anak muda itu harus dibimbing dulu kan? Harus dibimbing. Begitu saya menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, hampir 2 periode saya dididik oleh Umuna menjadi ketua wilayah. Jadi tidak langsung loncat menjadi PBNW, tidak, dididik dulu dari bawah oleh beliau. Begitu juga Bapak Prabowo, wakilnya muda, ya wajar. Kalau istilah orang sekarang, Bapak Prabowo itu gemoy katanya ya. Iya, tapi bukan gemoynya. Beliau sangat luar biasa untuk memimpin bangsa, yang yakin.
pilihan kita insya Allah pilihan kita tidak salah ya. Daripada kita memilih pemimpin yang terlalu banyak pencitraan, pergi ke kampung-kampung ya, selfie foto, mendingan jelas pemimpin yang bekerja, yang hasilnya jelas, tidak perlu pencitraan. Itu yang terpenting. Bapak Prabowo itu tidak perlu pencitraan. Beliau sudah jadi, tinggal memimpin saja. Beliau sudah buktikan di beberapa, sejak beliau muda sampai sekarang, beliau sudah membuktikan. Itulah Bapak Prabowo. Begitu juga Mas Gibran, beliau sudah membuktikan menjadi wali kota dan lain sebagainya, itu beliau sudah membuktikan. Jadi tunas, kita semua warga Nahdlatul Wathon, jangan ada keraguan ya. Sanggup? Sami'na? Kami mendengar? Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.